Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial keagamaan Islam yang didirikan di Indonesia pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia. Berikut peran Muhammadiyah terhadap perkembangan lembaga pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendirian sekolah-sekolah modern. Salah satu kontribusi paling awal dari Muhammadiyah dalam pendidikan adalah pendirian sekolah-sekolah modern. Pada awalnya, Indonesia didominasi oleh sistem pendidikan tradisional yang terpusat di pesantren. Namun, Muhammadiyah merasa bahwa pendidikan modern adalah kunci untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan zaman. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mendirikan berbagai sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memberikan pendidikan yang seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, pendidikan untuk semua. Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Mereka membuka pintu pendidikan bagi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu secara finansial, dengan menyediakan beasiswa dan fakultas pendukung lainnya. Muhammadiyah membantu memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Meskipun menekankan pada pendidikan modern, Muhammadiyah juga memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Mereka mengintegrasikan ajaran Islam dalam kurikulum pendidikan mereka, memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga memperoleh pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Keempat, inovasi pendidikan. Muhammadiyah juga dikenal karena mendorong inovasi dalam bidang pendidikan. Mereka tidak hanya membangun sekolah-sekolah tradisional, tetapi juga memperkenalkan metode pembelajaran baru, teknologi pendidikan, dan program-program pengembangan diri yang relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang dinamis dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang kelima, peran dalam pendidikan tinggi. Selain sekolah dasar dan menengah, Muhammadiyah juga terlibat dalam pendirian perguruan tinggi dan universitas. Mereka mendirikan berbagai institusi pendidikan tinggi yang menawarkan beragam program studi, mulai dari ilmu pengetahuan alam hingga ilmu sosial dan humaniora. Perguruan tinggi yang dikelola oleh Muhammadiyah juga seringkali menjadi pusat pengembangan penelitian dan pengetahuan yang berkontribusi pada kemajuan ilmiah dan sosial. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi sosial yang memiliki fokus pada pendidikan dan pengajaran Islam. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, yang bersamaan dengan bulan Januari 1926 Masehi di Surabaya.
Pendirinya adalah sejumlah ulama terkemuka dari berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri, Kiai Haji Ridwan, dan lain-lain. Dan pada akhir tahun 1356 Hijriah atau 1938 Masehi, Komisi Perguruan Nahdlatul Ulama telah mengeluarkan Reglamen tentang susunan madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama yang harus dijalankan mulai 2 Muharram 1357. Susunan madrasah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Madrasah Awaliyah, lama belajar 2 tahun. Yang kedua, Madrasah Islamiyah, lama belajar 3 tahun. Yang ketiga, MTS, lama belajar 3 tahun. Yang keempat, Madrasah Mu'alimin Wusta, lama belajar 2 tahun. Yang kelima, Madrasah Mu'alimin Ulia, lama belajar 3 tahun 18 hari. Yang ketiga yaitu Jamil Al-Khair dan Persyarikatan Ulama. Organisasi Jamil Al-Khair dan Persyarikatan Ulama adalah 2 organisasi Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda, kedua organisasi ini memiliki peran yang komplementer dalam perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia. Sementara Jamil Al-Khair mempertahankan tradisi pendidikan agama Islam tradisional di pesantren, Persyarikatan Ulama berupaya untuk memodernisasi pendidikan agama Islam dengan menggabungkan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya bersama-sama telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam. Yang keempat adalah Al-Irsyad, Persis dan Perti. A. Pengertian Al-Irsyad. Al-Irsyad merupakan madrasah yang tertua dari termasyhur di Jakarta yang didirikan pada tahun 1913 oleh Perhimpunan Al-Irsyad Jakarta dengan tokoh pendirinya Ahmad Surkati Al-Ansyari. Tujuan perkumpulan Al-Irsyad ini adalah memajukan pelajaran agama Islam yang murni di kalangan bangsa Arab di Indonesia. Al-Irsyad di samping bergerak di bidang pendidikan, juga bergerak di bidang sosial dan dakwah dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Irsyad adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1914 di Surabaya oleh Kiai Haji Abdullah Suhaimi. Organisasi ini memiliki peran yang penting dalam perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia. B. Persis atau Persatuan Islam. Pada awalnya, kegiatan Persatuan Islam atau Persis lebih fokus pada pendekatan penyampaian pemikiran keagamaan melalui pengajian, forum diskusi, dan ceramah keagamaan, serta media publikasi seperti majalah dan kitab-kitab. Namun pada tahun 1924, Persatuan Islam mengalihkan perhatiannya secara signifikan ke bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam. Persis kemudian lebih menonjolkan identitas perjuangannya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Untuk mencapai tujuan dakwahnya, Persis melaksanakan berbagai program kegiatan seperti mengadakan pertemuan umum, kegiatan dakwah atau tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, serta menerbitkan berbagai majalah. C. Perti.
Organisasi Perti adalah salah satu organisasi yang memainkan peran penting dalam perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Berikut adalah beberapa peran organisasi Perti dalam perkembangan lembaga pendidikan. Yang pertama, pendirian sekolah. Perti telah aktif dalam mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah di Jawa Barat. Mereka berperan dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan yang mungkin kurang terjangkau oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Organisasi Perti juga terlibat dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Mereka berusaha untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan nasional, serta memastikan pendidikan yang mereka berikan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntunan pasar kerja. Yang ketiga, pembinaan guru. Perti memberikan dukungan dan pembinaan kepada guru-guru agar mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan program pengembangan profesional lainnya bagi para pendidik. Yang keempat, penggalangan sumber daya. Organisasi Perti juga berperan dalam menggalang sumber daya untuk mendukung pendidikan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendapatkan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung operasional sekolah-sekolah yang mereka kelola. Yang kelima, promosi pendidikan inklusif. Perti mendorong pendidikan inklusif yang memungkinkan akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Mereka berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa. Yang keenam, pendampingan sosial dan spiritual. Selain aspek akademis, Perti juga memberikan perhatian pada pendampingan sosial dan spiritual siswa. Mereka berusaha untuk membentuk karakter dan moral yang baik pada siswa melalui program-program pendidikan yang mereka diselenggarakan. Demikianlah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.